Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan yaitu hadis sebagai sumber hukum Islam. Kelompok 4 ini beranggotakan saya sendiri yaitu Hana Sarah Hanifah, kemudian Iko Izzah Nur Hasanah, dan yang terakhir adalah Luki Darmansyah. Langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian hadis. Pengertian hadis. Secara etimologi, hadis adalah kata benda atau isim dari kata at-tahdits yang berarti pembicaraan. Kata hadis mempunyai beberapa arti. Yang pertama adalah jadid atau baru, sebagai lawan daripada qadim atau terdahulu. Dalam hal ini yang dimaksud qadim adalah kitab Allah, sedangkan yang dimaksud jadid adalah hadis Nabi SAW. Yang kedua adalah qarib, yang berarti dekat atau dalam waktu dekat, belum lama. Yang ketiga adalah khobar, yang berarti warta berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Hadis selalu menggunakan ungkapan anba'ana wa hadasana akhbarana, mengabarkan kepada kami, memberitahu kepada kami, dan menceritakan kepada kami. Dari makna terakhir inilah diambil perkataan hadis Rasulullah yang jamaknya Yang kedua yaitu hadis fi'li. Hadis fi'li adalah segala perbuatan Nabi Muhammad SAW yang menjadi anutan perilaku para sahabat pada saat itu dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya, seperti praktek wudhu, praktek sholat 5 waktu dengan sikap-sikap dan rukun-rukunnya, praktek manasik haji, cara memberikan keputusan berdasarkan sumpah dan saksi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu hadis takriri. Hadis takriri adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabatnya, dan Nabi Muhammad SAW membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut tanpa membedakan penegasan apakah beliau membenarkan atau mempersalahkannya, yang bersumber dari sahabat yang mendapat pengakuan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW itu dianggap bersumber dari beliau. Yang keempat yaitu hadis hammi. Hadis hammi adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi Muhammad SAW yang belum terrealisasikan. Walaupun hal ini baru rencana dan belum dilakukan oleh Nabi, para ulama memasukkannya pada hadis, karena Nabi tidak merencanakan sesuatu kecuali yang benar dan dicintai dalam agama, dituntut dalam syariat Islam, dan beliau diutus untuk menjelaskan syariat Islam. Contoh hadis hammi yaitu hasrat berpuasa tanggal 9 Asyura yang belum sempat dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau wafat sebelum datang bulan Asyura tahun berikutnya. Mengambil sepertiga dari hasil kebun Madinah untuk kemaslahatan perang Al-Ahzab dan lain-lain. Yang terakhir yaitu hadis ahwal. Yang dimaksud dengan hadis ahwal ialah yang berupa hal ihwal Nabi Muhammad SAW yang tidak termasuk ke dalam kategori keempat hadis tersebut. Ulama hadis menerangkan bahwa yang termasuk hal ihwal ialah segala pemberitaan tentang Nabi Muhammad SAW seperti yang berkaitan dengan sifat-sifat kepribadiannya atau perangainya, atau khuluqiyah, keadaan fisiknya atau khuluqiyah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Al-Quran memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global yang perlu dijelaskan dan diperinci lebih lanjut. Dalam hal ini hadislah yang berfungsi sebagai penjelas dari Al-Quran. Fungsi hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran tersebut dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, bayan at-takrir. Bayan at-takrir disebut juga bayan at-ta'kid dan bayan al-isbat. Yang dimaksud dengan bayan ini adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Contohnya adalah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi,
faman syahida minkum syahra falyasum. Karena itu barang siapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah ia berpuasa. Ayat di atas ditakrir oleh hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar yang berbunyi, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftaru. Apabila kalian melihat ru'yah bulan maka berpuasalah, begitu pula apabila melihat ru'yah bulan itu maka berbukalah. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bayan at-tafsir. Yang dimaksud dengan bayan at-tafsir adalah penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang mujmal, mutlak, dan am. Maka fungsi hadis dalam hal ini memberikan perincian atau tafsil dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan takhsis terhadap ayat-ayat yang masih umum. Yang pertama, maksud daripada memerinci ayat-ayat yang mujmal. Yang mujmal artinya yang ringkas atau singkat. Dari ungkapan yang singkat ini terkadang banyak makna yang perlu dijelaskan. Hal ini karena belum jelas makna mana yang dimaksudkan, kecuali setelah adanya penjelasan atau perincian. Dengan kata lain, ungkapannya masih bersifat global yang memerlukan mubayyin. Yang kedua yaitu maksud daripada mentakyid ayat-ayat yang mutlak. Kata mutlak artinya kata yang menunjukkan pada hakikat kata itu sendiri apa adanya dan tanpa memandang kepada jumlah maupun sifatnya. Mentakyid dan mutlak artinya membatasi ayat-ayat yang mutlak dengan sifat, keadaan, atau syarat tertentu. Penjelasan Rasulullah SAW yang berupa mentakyid ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak antara lain dapat dilihat pada sabdanya yang berbunyi, al-qat'u yad as-sariqu alfa arba'i dinarin fasa'ada. Rawahu Muslim. Tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada pencuri senilai 1/4 dinar atau lebih. Yang ketiga yaitu maksud daripada mentaksis ayat yang am. Kata am ialah kata yang menunjukkan atau memiliki makna dalam jumlah yang banyak, sedangkan kata taksis atau khas ialah kata yang menunjukkan arti khusus tertentu atau tunggal. Yang dimaksud mentaksis yang am di sini ialah membatasi keumuman ayat Al-Quran sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu. Mengingat fungsinya ini, maka ulama berbeda pendapat apabila mukhasisnya dengan hadis ahad. Menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, keumuman ayat bisa ditahsis oleh hadis ahad yang menunjukkan kepada sesuatu yang khas, sedang menurut ulama Hanafiyah sebaliknya. Yang ketiga, bayan at-tasyri'. Kata tasyri' artinya perbuatan, mewujudkan atau menetapkan aturan dan hukum. Maka yang dimaksud dengan bayan at-tasyri' di sini ia menjelaskan hadis yang berupa mewujudkan, mengadakan atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syarak yang tidak dapat didapati nasnya dalam Al-Quran. Suatu contoh dalam dikemukakan di sini hadis tentang kewajiban zakat fitrah yang berbunyi, Inna Rasulullah SAW farada zakat al-fitri min Ramadan ailul inla sisa min tamrin awsa min syu'ri aililaka khoran aw abdu dzakarin aw unsa aw anithi minal muslimin. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sukat sak kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Yang terakhir yaitu bayan an-nas. Kata an-nas secara bahasa ada bermacam-macam arti. Bisa berarti al-ibtal atau membatalkan, atau al-izlal menghilalkan, atau at-takhwil memindahkan, atau at-taghyir atau mengubah. Dari pengertian di atas bahwa ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang terlebih dahulu. Hadis sebagai ketentuan yang datang kemudian daripada Al-Quran, dalam hal ini menghapus ketentuan atau isi kandungan Al-Quran. Demikian menurut pendapat ulama yang menganggap adanya fungsi bayan an-nas. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.